Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Handayani Studio with me, Mistri Handayani. And in this video, we are going to learn about narrative text. So make sure to watch and don't skip the video. Well, kalian suka gak sih baca buku cerita, novel, atau nonton film semacam film Disney? Atau beberapa di antara kalian ada yang suka dengerin dongeng atau storytelling gitu? Nah, semua teks itu tadi adalah beberapa contoh dari yang namanya naratif teks. Jadi, story dalam buku cerita, novel-novel, story dalam movie, atau story dalam storytelling ya, itu adalah jenis dari naratif teks. So, narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, biasanya itu adalah cerita yang disampaikan dengan tujuan untuk menghibur baik pendengar maupun pembacanya, yang mana seringkali ya tidak nyata kisahnya atau cerita yang disampaikan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas purpose atau tujuan dari naratif teks. Jadi, tujuannya adalah to amuse or entertain the readers or listeners. Jadi, tujuannya seperti yang sudah disampaikan ya sebelumnya, yaitu untuk menghibur baik pendengar maupun pembaca lewat teks yang diberikan. Nah, ini adalah function atau purpose dari naratif teks. Sekarang kita lihat yuk structure of narrative text. As we know, setiap teks itu punya structure masing-masing. Why? Kenapa sih? Karena kita diharapkan dapat menuliskan teks naratif. Untuk itu kita perlu mengetahui strukturnya terlebih dahulu. Oke, sekarang perhatikan pola yang telah Mistri buat berikut ini ya. Yang pertama, garis lurus itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari sebuah cerita. Dan itu adalah awal cerita ya, background of the story begitu. Jadi, orientation ini adalah awal dari sebuah cerita. Begitu. Lalu polanya akan naik yakni ke complication. Pada complication ini mulai muncul problem atau masalah. Biasanya nih antara tokoh protagonis dan antagonisnya, atau antara karakter A dan karakter yang lain itu ada masalah atau problem yang muncul begitu. Setelah problemnya memuncak, akan turun ke resolution. Resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut gitu, atau dengan kata lain bagaimana sih permasalahan itu dipecahkan begitu. Itu di resolution. Nah, setelah itu di bagian akhir biasanya akan ada yang namanya coda atau reorientation. Biasanya disebut begitu ya, atau kamu juga biasa mendengar dengan istilah moral value. Oke, pada setiap naratif teks itu ada moral value yang pastinya kita bisa ambil hikmahnya begitu ya. Nilai moral yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi tidak hanya dapat entertainment atau hiburan saja, tapi kita juga dapat moral value yang bisa kita pelajari sehingga dapat menginspirasi kita semua. Oke, sekarang kita akan lihat language features ya, atau unsur kebahasaannya lah dari teks naratif ini sendiri. Yang pertama, kita menggunakan past simple tense. Boleh nggak sih Miss kita pakai tenses past yang lain seperti past perfect atau past continuous? Tentu boleh ya, boleh-boleh saja. Yang penting tensesnya pas. Kenapa? Karena dalam naratif ini kan kita retell a story, menceritakan kembali cerita di masa lalu tuh. Berarti terjadinya di masa lalu. That's why kita harus pakai yang namanya past tense, begitu ya. Selain itu juga ada adverb of time, keterangan waktu yang dipakai ya. Contohnya seperti once upon a time atau long time ago, one day, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya terdapat juga yang namanya direct and indirect speech di dalamnya ya. Seperti apa itu direct and indirect? Coba perhatikan contoh berikut ini. Snow White said, I am sad. Nah, kalimat yang ada di dalam tanda petik itu yang disebut dengan direct ya, atau kalimat langsung gitu. Jadi seolah-olah Snow White itu ngomong langsung,
I'm sad itu adalah ucapan langsung dari si Snow White gitu. Oke, kalau yang indirect speech seperti apa, Miss? Kalau yang indirect itu diceritakan oleh orang lain begitu ya. Contohnya seperti ini. Snow White said that she was sad. Snow White said that she was sad. Jadi tidak ada tanda petik atau tanda dalam kurung begitu ya, karena ini diceritakan atau disampaikan oleh orang lain gitu. Makanya indirect speech itu adalah tidak langsung, bukan dari si penutur si Snow White-nya langsung begitu. Nah, bagaimana? Sudah paham kira-kira? Kalau sudah ya, supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh dari naratif teks berikut ini. Well students, ini adalah contoh dari naratif teks dengan judul True Friends. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik ya. Baik, sekian saja video dari Misty. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.